Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk atau izin? Iya. Oke, berarti siap untuk mendapatkan materi pelajaran hari ini ya? Iya. Oke, sebelum kita semua menginjak materi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran hari ini membawa berkah dan barokah. Iya, Alkaf? Izinkan saya untuk memimpin doa. Oke, bagus. Silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Alkaf. Nah, anak-anak semuanya masuk? Tidak ada yang sakit? Siap mendapatkan pelajaran hari ini? Iya. Oke, berarti tidak ada yang alfa ya, semuanya sudah masuk. Oke, bagus. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas iklan, slogan, dan poster. Apakah ada yang masih ingat dan masih mengenal apa itu iklan, slogan, dan poster? Masih ingat semuanya? Masih. Coba yang ingat iklan, slogan, poster siapa saja? Angkat tangan. Oh, ternyata baiknya yang masih mengingat iklan, slogan, poster. Apa Alessia? Iklan, slogan, poster? Ya, silakan maju Alessia. Jadi iklan adalah media untuk mempromosikan barang atau jasa kepada audiens. Sementara kalau slogan itu adalah kalimat pendek yang menarik dan juga mudah berguna. Sementara kalau poster itu adalah media publikasi yang berisinya itu tentang gambar, teks, dan untuk menyampaikan informasi pada khalayak umum. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Alessia. Silakan kembali Alessia. Nah, anak-anak, kalian biasanya melihat iklan itu di mana? Revaldi pernah melihat iklan? Di mana biasanya melihat iklan? Di TV-TV. Di mana lagi? Jalan-jalan yang Ketika di tempat umum, di jalan-jalan begitu. Oke. Ada lagi yang biasanya melihat iklan di mana? Di pasar. Boleh. Di mana lagi? Koran. Di koran, di stasiun. Di mana lagi? Di majalah. Oke, bagus. Berarti iklan itu ada di mana-mana, di tempat umum dan juga di media sosial. Nah, anak-anak, hari ini adalah pertemuan kelima dari materi iklan, slogan, poster ya. Pada hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu menyusun dan menyajikan iklan, slogan, poster sesuai dengan kesepakatan yang akan kita sepakati. Nah, anak-anak, apakah kalian merasa, oh iklan, slogan, poster itu sulit? Tidak. Oke, karena kalian merasa iklan, slogan itu tidak sulit, setelah ini kita akan menuju materi pembelajaran. Tapi sebelum materi pelajaran, saya ingin melihat tingkat kefokusan kalian. Nah, setelah ini saya akan mengadakan ice breaking agar kalian fokus ya. Silakan memperhatikan saya. Nanti ketika saya berkata kedip, jawab berapa kali saya berkedip dan sebagainya. Paham ya? Oke. 1, 2, 3, mulai. Kedip, 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 kedip. Kelip, 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 kedip, 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 kelip. Kedip, 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 kedip. Kelip, kelip, kedip, 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 kelip, kedip. Oke, ada berapa kali saya berkedip? Berapa kali, Mas? 7. Salah. Ada berapa kali, Fadi? 5. Kurang tepat. Ada berapa, Jadid? Oke, bagus. Tadi Jadid sudah fokus.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia yang baru. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teguh BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik kan anak, silakan duduk kembali. Contoh di slogan ini. Nah, ini merupakan slogan apa, Nana? Pendidikan. Sebelahnya merupakan slogan apa? Layanan masyarakat. Layanan masyarakat untuk apa, Nak? Mengedukasi masyarakat untuk stop merokok. Oke, mengedukasi masyarakat untuk stop atau berhenti merokok. Karena apa? Merokok itu merugikan, ya. Kita di sebelahnya orang yang merokok juga dirugikan karena secara tidak langsung ikut menghirup asap. Ya. Kemudian orang yang merokok juga merasakan dampak negatifnya akan terasa, ya. Setelah selesai membuat iklan, periksa kembali apakah iklan sudah terlihat menarik dan mudah dipahami, apakah unsur-unsur pembentuk iklan sudah lengkap, apakah tampilan iklan sudah sesuai dengan produk dan sasaran pembeli. Jika belum, iklan dapat diperbaiki agar lebih sesuai dan efektif. Nah, sudah lengkap. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tentang materi iklan dan mengulas kembali materi sebelumnya. Nah, kalian sudah terbentuk dalam 4 kelompok, ya. Silakan kalian bisa berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan. Oke, boleh menghadap ke kelompoknya, silakan mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan. Oke, ya. Nah, silakan ya. Oke, Nana, silakan berdiskusi
tentang LKPD soal-soal yang sudah saya berikan tersebut ya. Oke, kelompok mana yang sudah siap untuk maju? Kelompok mana? Oke, kelompoknya Ajeng boleh, ayo maju kelompoknya Ajeng. Oke, silakan memperkenalkan diri. Kalian kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia kelas 8B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalisana Nafirana. Nama saya Fatimah Ismaili. Saya Nabi Diandi Masari Sudiana. Saya Muhammad Atasari. Saya Yaman Syahid. Saya Aman Adhirehan. Jadi, kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah media untuk memperkenalkan dan menawarkan produk atau jasa. Fungsi iklan untuk menarik hal-hal umum mempromosikan barang atau jasa. Di mana saja iklan tersebut dapat ditemukan, jadi kita dapat menemukan iklan di mana saja, seperti di tempat umum, contohnya adalah di pasar, di halte, di stasiun, dan lain-lain. Dan juga kita dapat menemukan iklan di media sosial, di Instagram, di TikTok, dan lain-lain. Bagaimana fungsi iklan bagi pemerintah dan perusahaan? Jadi iklan berfungsi untuk membangun citra, memberikan informasi, mungkin terkait pemerintahan dan perusahaan tersebut. Kemudian, apa persamaan iklan, slogan, dan poster? Persamaan dari iklan, slogan, dan poster adalah mereka sama-sama menggunakan teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak umum. Oke, bagus. Selanjutnya, ayo. Termasuk jenis apakah macam-macam gambar di bawah ini? Iklan, poster, atau slogan? Jelaskanlah. Gambar pertama adalah Oke, boleh ditunjukkan mana yang termasuk poster, ya, mana yang termasuk slogan. Oke, silakan ditunjuk aja. gambar yang pertama adalah poster. Gambar kedua adalah slogan. Gambar pertama termasuk poster karena adanya gambar dan kata yang memotivasi untuk para pembaca. Yang kedua, karena ini tujuan untuk mengajak kita agar stop untuk narkoba. Oke, bagus. Lanjut. Soal nomor 3 apa itu? Ya, ingatlah iklan juga di bawah ini. Kemudian jelaskan jenis iklan apakah pada kami tersebut, apakah produk yang ditawarkan dan hal yang menarik dalam iklan berikut. Iklan pertama. Oke, boleh ditunjuk mana yang dimaksud? Iklan pertama merupakan iklan layanan masyarakat yang bertujuan memberitahu bahwa rokok itu tidak baik terhadap tubuh. Oke, bagus. Selanjutnya, Sedangkan gambar yang kedua ini termasuk iklan niaga. Iklan niaga bertujuan untuk menawarkan suatu produk yakni susu. oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, jadi silakan membaca soalnya dan menjawab. Kata atau kalimat benda yang menarik, mencolok dan praktis untuk diingat,
menjelaskan suatu maksud dan tujuan itu disebut slogan. Oke, benar anak-anak slogan? Terus lanjut. Pertanyaan yang kedua, media gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata untuk dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan secara singkat disebut poster. Disebut poster. Bagus. Lanjut nomor 3 dan 4. Boleh, ayo maju. Nomor 3, sebutkan 2 jenis iklan berdasarkan tujuannya. Jenis iklan terbagi menjadi 2, yaitu iklan komersial dan non komersial. Iklan komersial bersifat niaga membuat produk atau layanan jasa. Iklan non komersial bersifat menyampaikan informasi edukatif. 4. Untuk menemukan rasa cinta terhadap budaya di kalangan para remaja melalui festival musik dan lagu daerah, slogan yang tepat adalah remaja berkarya, budaya tetap terjaga. Oke, remaja berkarya, budaya tetap terjaga. Bagus, itu kalimat yang mudah diingat dan insya Allah mudah juga kita terapkan. Selanjutnya, Yasmin. Nomor 5, mengapa kalimat titik aksinya bersama banyak efektif digunakan dalam proses tersebut? Dasar pendapatmu. Kalimat yang menarik dan memuat afirmasi yang positif. Oke, bagus. Nomor 6, jelaskan perbedaan dua gambar. Oke, Gambar 1, poster niaga. ini kenapa disebut poster niaga, Yasmin? Karena memperjualbeli alat edukatif. Oke, bagus. Poster kedua, Yaitu poster layanan masyarakat. Karena mengajak untuk bisa memilih layanan. oke, bagus. Tepuk tangan untuk mereka kita. Anak-anak, karena di tugas proyek ini ada iklan, slogan, poster yang bersifat digital, maka sekarang kalian boleh mengirim ke WA saya secara pribadi, kirimkan hasil tugas kalian sekarang. Nah, silakan diberikan identitas kelompok dan nama kelompok, nomor absen, dan iklan, slogan, posternya yang bersifat digital boleh dikumpulkan. Oke, kalian ketika penggunaan handphone juga harus bijak. Gunakan handphone ketika pembelajaran secara bijak. Jika pembelajaran menggunakan handphone, kita tetap gunakan secara yang baik ya, hanya untuk pembelajaran. Oke, nah, kelompok ini sudah selesai semua. Oke, ini bagus ini aja. Oke, nah, silakan perkenalkan diri kembali terlebih dahulu sebelum mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari nomor 3 Bahasa Indonesia kelas 8B. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Abdirian. Saya Yaman Syahid. Saya Muhammad Abdul Hadir. Saya Marisa Nadila Kirana. Saya pelatih Indonesia ini. Saya Jana Putri Sari Sudiono. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas slogan, poster, dan iklan kami. Oke, Ini adalah hasil slogan bertemakan lingkungan hijau dari kelompok kami. Kami memilih teks jagalah kebersihan lingkungan. Kami juga memperkenalkan untuk menerapkan 3R. Apa aja sih 3R itu? Yang pertama ada rebus atau mengurangi sampah. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Dan yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah plastik. oke, bagus. Tangan dulu Ajeng. Oke, bagus Ajeng. Sekarang Ilham. Posternya sangat simpel. Mari kita dengarkan penjelasan yang simpel juga dari Ilham. Poster ini bertemakan hutan yang sudah timbul karena ulah manusia. Dan inilah adalah tujuan yang harus kita
tanam bersama-sama agar hutan kembali hijau. Oke, bagus. Oke. Dengan kalimat satu pohon, satu harapan, mari bersama-sama menanam pohon untuk masa depan yang lebih baik. Oke, bagus. Nah, bagus. Oke, sekarang saya mau melihat hasil iklan, hasil yang digital. Sudah mengirim ke WA saya? Sudah. Oke, nah kita lihat bersama-sama ya. Jadi ini adalah hasil slogan digital kami. Jadi kami di sini menawarkan produk yaitu biji bunga matahari yang berkualitas dengan harga Rp7.000. Oke, yang pertama tadi untuk apa Kak Tisa? Bisa diklik lagi? Ini. Yang pertama tadi. Nah, apa ini? Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Oke, ini merupakan ajakan untuk menjaga bumi kita agar tidak terjadi hutan gundul, dan ada lagi usaha untuk reboisasi. Bagus. Selanjutnya, maaf, yang ini adalah bersifat apa? Layanan masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini bersifat apa? Komersil. Bagus. Kenapa disebut ini bersifat komersil? Oke, karena menawarkan suatu produk. Produk apa? Kenapa kelompok ini kok tertarik menawarkan produk biji bunga matahari? Karena bunga matahari terlihat indah. Karena bunga matahari terlihat indah. Boleh, bagus. Oke, selanjutnya apakah ada yang masih dipresentasikan? Oke. Lindungi bumi kita, bersih, itu indah, tanam pohon. Oke, bagus. Nah, kelompok ini berarti membuat sangat lengkap ya. Ada komersil dan ada yang non komersil. Kenapa kok membuat keduanya? Apakah kalian sepakat keduanya atau kenapa hanya pilih salah satu juga boleh? Kemarin sesuai kesepakatan kalian menyepakatinya bagaimana kok bisa terbentuk dua iklan layanan masyarakat dan iklan komersil? Karena kami ingin menjadi tim yang terbaik. Karena ingin jadi tim terbaik. Oke, memang tim terrajin. Nah, oke, bagus. Di sini kami membuat iklan layanan masyarakat yang bertemakan lingkungan hijau. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan adalah lindungi bumi kita dengan menanam pohon. Oke, bagus. Sangat bagus. Jadi jangan lupa kalian bisa belajar untuk menghargai lingkungan sekitar kita. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Jadi di dalam iklan digital tersebut menjelaskan bahwa kita harus menggunakan tumbler karena tumbler dapat digunakan dalam jangka waktu panjang sehingga dapat menjaga bumi kita tetap bersih. Oke, bagus. Berarti kalian biasanya sudah membawa tumbler? Bisa saya melihat tumblernya? Mana? Saya juga membawa tumbler. Nah, ini kan? Oke, bagus. Jadi sudah banyak yang bawa tumbler ya? Bagus. Nanti ini salah satu wujud kita usahakan untuk tidak banyak untuk konsumsi plastik, botol plastik, jadi mengertinya dengan tumbler. Bagus. Ada lagi?
Nah, oke. Idenya bagus, brilian, mengajak untuk menggunakan tablet demi pencarian pengetahuan. Oke, bagus. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Oke, silakan maju kelompok yang terakhir. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Rehat Denada Wismardana. Saya Jepardana. Saya Triyo Biswarona Hidayah. Saya Dimangka Laila Putri Akriti. Saya Belanda Wijaya. Saya Aisyah Luciana. Oke, lanjut. Saya mempresentasikan hasil poster yang sudah saya buat. Poster yang saya buat ini dituliskan kita lestarikan lingkungan alam. Poster ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar melestarikan lingkungan alam seperti menanam pohon. Oke, bagus. Di sini saya ingin mempublikasikan slogan yang mengajak untuk berhenti membuang sampah dan mulailah mendaur-ulang. Oke, bagus. Nah, kita bermain games. Nah, ini gamesnya sangat mudah sekali. Di sini akan ada beberapa soal yang kalian klikkan, ya. Oke, sekarang langsung saja. Siapa yang mau maju? Oke, Fardi boleh maju. Anak-anak, kalian silakan gabung ke games tersebut, ya. Nanti masukkan kodenya. Kodenya sudah ada di WhatsApp ketua kelas, ya. Oke, silakan masuk. Oke, benar. Lanjut. Oke. Oke, sudah selesai finish? Oh, belum. Oke. Anda selesai ke 14. Oke. Bagus. Oke, boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang materi iklan, slogan, poster. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil kalian. Kalian juga sudah bermain games. Nah, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Tidak. Oke, saya ulang kembali. Kalimat persuasif berarti merupakan kalimat apa? Mengajak atau ajakan. Nah, sifat membujuk. Nah, anak-anak, kita sepakati setelah pelajaran ini selesai, ketika sudah pulang di rumah, kalian boleh mengupload hasil tugas-tugas kalian di sosial media kalian. Jadi kalian juga harus bijak menggunakan sosial media. Postingan-postingan positif yang harus terposting. Bisa? Bisa. Oke. Nah, maka anak-anak, pertemuan berikutnya kita bersiap-siap untuk ke materi berikutnya, ya. Nah, anak-anak, apakah dari sini masih ada yang bingung? Ya. Oke. Setelah ini kalian pelajaran apa, Mbak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Setelah ini akan ada pelajaran bahasa Inggris dari Mem Sari. Oke. Karena kalian sudah mempelajari pelajaran hari ini sudah bagus, sudah baik, saya berterima kasih sekali kepada kalian. Kalian sudah sangat kompak, kalian juga sudah sangat aktif, sudah sangat baik. Nah, anak-anak,
Setelah ini saya akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan kalian lanjut ke materi bahasa Inggris. Namun sebelumnya saya ingatkan di pertemuan berikutnya kalian bisa menunjukkan postingan-postingan iklan, slogan, poster yang ada di sosial media ya. Cari beberapa referensi iklan, slogan, poster yang positif. Nah, maka postingan kalian yang positif itu bisa nanti untuk membuat orang terinspirasi melakukan hal kebaikan. Contoh, untuk pelestarian alam, pelestarian lingkungan. Bisa? Oke, baik. Terima kasih anak-anak telah melakukan pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.